Mortir Sani-120 adalah salah satu sistem artileri infanteri Rusia yang paling sederhana namun sangat efektif di medan tempur modern. Di saat peperangan dipenuhi drone pengintai, rudal presisi, dan sistem pertahanan udara canggih, mortir kaliber besar ini justru tetap bertahan sebagai senjata dukungan yang diandalkan banyak satuan darat. Desainnya memang klasik, tetapi karakteristiknya mulai dari daya hancur tinggi, fleksibilitas penempatan, hingga kemampuannya memberikan tembakan tidak langsung dengan cepat, membuat mortir ini terus menunjukkan relevansinya dalam berbagai konflik berskala besar maupun kecil. Struktur dasar senjata ini terdiri dari tabung peluncur, pelat dasar sebagai penahan, dan kaki penopang agar mortir tetap stabil saat ditembakkan. Rusia memiliki beberapa varian mortir 120 mm. Yang paling umum adalah 2B11, versi lebih lama, PM43, dan paket lengkap 2S12 Sani yang biasanya diangkut bersama truk atau kendaraan MTLB. Meskipun terdapat perbedaan kecil antar varian, seluruhnya dirancang untuk memberi tembakan cepat, akurat, dan dapat dipindahkan dalam waktu singkat. Dengan jangkauan tembak antara 7 hingga 8 km dan peluru berdaya ledak besar, mortir ini mampu menyerang parit, bunker ringan, bangunan, dan formasi musuh di area tertutup. Fleksibilitas inilah yang membuatnya menjadi alat pendukung utama pasukan infanteri. Salah satu keunggulan utama mortir ini adalah mobilitasnya. Senjata ini dapat dipindahkan ke lokasi baru dengan cepat, bahkan bisa dibawa oleh beberapa personel bila situasinya mendesak. Dalam operasi tempur, kecepatan berpindah tempat ini sangat penting untuk menghindari tembakan balasan musuh. Selain mobilitas, efektivitas biaya juga menjadi alasan kuat mengapa mortir 120 mm tetap digunakan. Pelurunya jauh lebih murah dibandingkan rudal atau artileri berat, sehingga mortir dapat memberikan tembakan berkelanjutan tanpa membebani logistik pasukan. Keunggulan lain terletak pada ragam amunisi yang dapat digunakan. Mortir Sanii tidak hanya menembakkan peluru tinggi ledak, tetapi juga peluru asap untuk menutupi pergerakan pasukan, peluru penerangan untuk operasi malam, dan amunisi dengan koreksi arah yang memberikan akurasi lebih tinggi. Semua ini dapat digunakan tanpa mengubah struktur dasar mortir. Dari sisi perawatan, mortir ini jauh lebih sederhana dibandingkan artileri modern yang memiliki sistem elektronik dan sensor canggih. Dalam kondisi medan yang kotor, becek, dan berdebu, mortir tetap dapat beroperasi tanpa banyak masalah. Kesederhanaan mekanis justru menjadi keunggulan tersendiri dalam perang yang penuh ketidakpastian. Dalam pertempuran nyata, mortir Sanii 120 mm digunakan dalam berbagai situasi. Cara penggunaannya sangat bergantung pada kondisi lapangan dan apa yang dibutuhkan pasukan saat itu. Dalam dukungan langsung terhadap infanteri, mortir menjadi senjata yang dipanggil ketika pasukan darat berhenti karena menghadapi posisi musuh yang sulit dihancurkan. Peluru mortir yang jatuh dari atas dapat memaksa musuh mundur atau berlindung, memberi kesempatan pasukan untuk bergerak atau mengubah formasi serangan. Dalam pertempuran kota, mortir berfungsi sangat efektif karena lintasan tembaknya melengkung. Ketika musuh bersembunyi di balik bangunan atau berada di dalam ruangan yang tidak dapat dijangkau senapan mesin, peluru mortir dapat jatuh tepat di atas posisi mereka. Taktik ini sering digunakan di Suriah, Donetsk, dan berbagai medan urban lain yang menjadi fokus konflik modern. Mortir juga digunakan untuk menekan posisi artileri dan mortir lawan. Rusia sering menggunakan drone pengintai untuk mendeteksi lokasi tembakan musuh. Setelah koordinat diketahui, pasukan mortir langsung mengirim tembakan balasan yang bertujuan menghentikan atau mengganggu aktivitas musuh.
Serangan seperti ini tidak selalu harus menghancurkan target secara total. Cukup membuat musuh pindah posisi sudah menjadi keuntungan bagi pasukan di garis depan. Selain itu, taktik serangan cepat lalu berpindah lokasi menjadi metode yang umum. Dengan platform 2S-12 Sunny, mortir ditembakkan dari lokasi sementara, lalu segera dipindah sebelum musuh mengetahui titik tembaknya. Taktik ini sangat dibutuhkan dalam perang modern yang menggunakan radar penembak balasan. Mortir Sunny bukan hanya senjata pendukung biasa. Kehadirannya memiliki dampak strategis dalam pertempuran. Tembakan mortir mampu mengendalikan area tertentu, memaksa musuh untuk berlindung, dan memperlambat pergerakan mereka. Dalam skala yang lebih luas, mortir dapat digunakan untuk mengganggu logistik musuh, menghantam titik kumpul pasukan, jalur suplai, atau lokasi persiapan serangan dapat mengacaukan rencana lawan. Mortir juga menjadi bagian penting dalam operasi malam, terutama dengan penggunaan peluru iluminasi yang membantu pasukan melihat pergerakan di sekitar mereka. Nilai psikologisnya pun cukup besar. Suara peluru yang jatuh tanpa peringatan seringkali menurunkan moral musuh dan memaksa mereka bertahan dalam posisi bertahan lebih lama dari yang direncanakan. Mortir Sunny 120 mm mungkin bukan senjata yang tampak mengesankan dari jauh, namun fungsinya di lapangan tidak bisa diremehkan. Senjata ini membuktikan bahwa kesederhanaan bukan berarti kelemahan. Justru, dalam banyak situasi, kesederhanaan memberikan keunggulan taktis yang sulit digantikan oleh sistem modern yang lebih kompleks. Dengan efektivitas, mobilitas, dan fleksibilitasnya, mortir 120 mm telah membuktikan dirinya sebagai salah satu senjata yang paling dapat diandalkan dalam operasi darat Rusia. Dan selama perang darat masih menjadi kenyataan, mortir ini kemungkinan besar akan terus digunakan untuk waktu yang panjang.